Pernah kebayang nggak kalau memulai usaha itu rasanya mirip banget sama mendaki gunung? Selamat datang, hari ini kita bakal bedah spirit kewirausahaan, tapi bukan lewat tumpukan rencana bisnis yang kaku. Anggap aja ini sebuah pendakian, perjalanan yang penuh tantangan, tapi di puncaknya pemandangannya luar biasa. Nah, ini pertanyaan kuncinya. Karena ya, jadi wirausahawan itu intinya adalah berani bilang iya sama tantangan. Punya semangat buat mengubah rintangan jadi sebuah pencapaian. Jadi, gimana? Kamu siap? Oke, kita mulai dari kaki gunungnya ya. Indonesia itu kan kaya banget sama sumber daya alam. Tapi tantangan terbesarnya bukan soal apa yang kita punya, tapi apa yang bisa kita ciptakan dari situ. Gimana caranya mengubah kayu gelondongan jadi furnitur yang keren, atau hasil panen biasa jadi produk makanan yang diekspor? Nah, disinilah spirit kewirausahaan itu jadi mesin penggeraknya. Setiap pendaki profesional pasti tahu, persiapan itu separuh kemenangan. Sebelum kita mulai melangkah, kita harus pastiin perlengkapan dan mental kita udah pas. Yuk, kita mulai dengan ngisi ransel mental kita dulu. Jadi, sebenarnya kewirausahaan itu apa sih? Coba deh, lupain dulu gambaran toko atau kantor. Ini tuh lebih ke mindset, kemampuan buat ngelihat peluang di tempat yang orang lain lihat sebagai masalah, keberanian buat ngambil risiko yang udah diperhitungkan, dan pastinya, kelihayan buat ngerangkai sumber daya seadanya jadi sesuatu yang baru dan punya nilai. Ini dia 3 barang wajib di dalam ransel kita. Pertama, kreativitas. Ini tuh kemampuan buat nemuin jalan setapak di antara bebatuan yang kelihatannya buntu. Kedua, inovasi. Cara kita mengubah jalan setapak itu jadi jalur pendakian yang aman dan efisien. Dan yang paling penting, keberanian. Niat buat ngambil langkah pertama, bahkan pas jalur di depan masih ketutup kabut. Dan ini nih yang jadi pembedanya. Seorang wirausahawan sejati itu bukannya lari dari badai, mereka justru ngelihat angin kencang sebagai dorongan biar bisa melaju lebih cepat. Tantangan itu ibarat bahan bakar, dan risiko itu bukan buat ditakutin, tapi buat dipahami dan dikelola. Oke, perlengkapan udah di punggung, mindset juga udah siap. Sekarang waktunya kita mulai pendakian. Perjalanan ini punya 4 tahapan yang jelas yang bakal bawa kita dari lembah sampai ke puncak tertinggi. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari tahap memulai, alias mendirikan base camp. Terus lanjut ke fase melaksanakan, lewatin ujian di tahap mempertahankan, sampai akhirnya kita bisa sampai di ketinggian baru di tahap mengembangkan. Yuk, kita cek satu persatu posnya. Tahap pertama, kita bangun base camp. Di sini, kamu nentuin dulu nih mau mendaki gunung yang mana. Kamu petain medannya, kamu lihat peluangnya, dan kamu siapin semua perlengkapan. Mulai dari ide, riset pasar, sampai rencana awal. Ingat, pondasi yang kuat bakal nentuin seluruh perjalanan. Dan pendakian yang sesungguhnya pun dimulai. Di tahap ini, setiap langkah itu berarti banget. Kamu harus pinter-pinter ngelola energi, mulai dari modal, tim, sampai strategi pemasaran. Salah perhitungan sedikit aja, bisa-bisa kamu kehabisan bekal di tengah jalan. Gak ada pendakian yang mulus-mulus saja kan? Pasti ada badainya. Tahap ini tuh soal bertahan pas cuaca lagi nggak bersahabat. Kemampuanmu buat nganalisis masalah, nyari tempat berlindung, dan ngatasin jalur yang licin bakal diuji habis-habisan. Ini bukan lagi soal kecepatan, tapi soal ketahanan. Setelah badai berlalu, puncaknya mulai kelihatan. Ini adalah dorongan terakhir. Fokusmu sekarang adalah soal pertumbuhan. Gimana caranya memperluas jangkauan, ningkatin kualitas, dan terus berinovasi buat menancapkan benderamu di puncak-puncak yang lebih tinggi lagi. Ada satu aturan emas dalam mendaki. Jangan pernah mendaki sendirian. Kamu butuh tim yang solid dan pemandu yang berpengalaman. Nah, di dunia wirausaha juga sama persis. Terus, siapa aja mereka? Jadi, ada 2 pilar utama yang jadi pendukungmu. Pertama, pemandu kamu. Ini adalah para akademisi, seperti dosen, yang ngasih peta, motivasi, dan ilmu. Kedua, kru pendukung. Ini pemerintah dan pihak swasta yang ngebangun jalur, nyediain tali pengaman berupa dana, dan ngebuka akses. Kalau keduanya nyambung, pendakianmu jadi jauh lebih mungkin berhasil. Peran seorang dosen sebagai pemandu ini krusial banget loh. Lewat tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, mereka itu jadi jembatan antara teori di kelas sama praktik di lapangan. Mereka bisa jadi akselerator yang ngedorong mahasiswa buat mulai pendakiannya sendiri. Dan ini bukan cuma omongan doang. Jalur-jalurnya tuh udah dibangun. Ada program kayak PMW, Bina Desa, Magang, sampai berbagai hibah. Anggap aja ini semua pos-pos bantuan yang sengaja disiapin buat mastiin setiap pendaki muda punya bekal yang cukup buat memulai perjalanannya. Terus, buat apa sih semua perjuangan ini? Apa yang nunggu di puncak? Jawabannya, pemandangan yang indah.
Dan keindahan itu bukan cuma dinikmati sama pendakinya doang, tapi bisa mengubah seluruh pemandangan di bawahnya. Setiap bisnis yang berhasil tumbuh, itu ibarat kita nanam pohon di lereng yang gundul. Akarnya bakal memperkuat tanah dengan menciptakan lapangan kerja. Daunnya bakal meneduhkan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan. Dan akhirnya, hutan yang terbentuk bakal menopang ekosistem ekonomi kita semua. Intinya, spirit kewirausahaan itu adalah motor penggerak ekonomi dari bawah ke atas. Ini soal gimana kita memberdayakan usaha-usaha kecil di setiap desa dan kota, supaya roda ekonomi kita terus berputar mulai dari lingkungan yang paling dekat. Jadi ingat ya, setiap langkah yang diambil seorang wirausahawan, itu bukan langkah sendirian. Itu adalah bagian dari pendakian kita bersama sebagai sebuah bangsa untuk mencapai puncak ekonomi yang lebih kuat dan sejahtera buat semua. Oke, kita udah lihat petanya, kita udah cek peralatannya, dan kita udah intip pemandangan indahnya. Sekarang pertanyaannya balik lagi ke kamu. Di sekitar kita ini ada banyak banget puncak tantangan yang nunggu buat didaki. Jadi, puncak mana yang bakal jadi tujuanmu selanjutnya?